Innal mayyita setuhune mayit jenazah yuk dihi iku nglarani hi ing mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit ma apa perkara kana kang ana apa ma yuk di iku nglarani apa ma hi ing mayit fi baitihi ing dalem omahe mayit fi baitihi ya. Bentar, Iya, Pak. kelihatannya riwayatnya ada semacam itu. Hadis 300 berapa ini? 8. Oh iya betul. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya orang yang meninggal itu kadang-kadang itu dia merasakan sakit seperti halnya ketika dia itu berada di rumahnya. Kenapa? Karena ikut para ulama itu ketika seseorang itu meninggal dunia, rohnya itu masih berhubungan dengan jasadnya. Jadi kalau dalam riwayat kan ketika orang meninggal dunia itu nanti dia itu rohnya akan diangkat ke langit. Kalau rohnya adalah orang yang baik, ya nanti akan disambut para malaikat, didoakan. Nah, kemudian akan turun lagi ke bumi, menyaksikan ketika dia itu dimandikan, ketika dia dikafani, kemudian dikuburkan. Bahkan apa namanya ikut riwayat nanti setelah dikuburkan sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat maka ketika sudah ditaruh di atas tanah kemudian dipendem dikuburkan maka ruh itu akan dikembalikan kepada tubuhnya itu untuk menunggu datangnya malaikat mungkar dan nakir. Kemudian dia akan mendengar suara orang-orang yang pulang dari kuburannya tadi. Nah, jadi meskipun dia itu meninggal dunia, rohnya itu masih merasakan. Jadi kalau misalkan apa namanya Anda mengkas ngasari tangannya, ngasari kakinya, dijepit atau diapakan, dia itu juga merasakan rohnya. Karena masih ada ikatan dengan tubuhnya yang ada di dunia tadi. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Dailami dalam apa namanya Alkitab Al-Firdaus kalau tidak salah. Alkitab Firdaus, tapi sayangnya hadisnya tidak ada sanadnya dari Siti Aisyah. Jadi kalau menurut Imam As-Sakhawi, pengarang kitab Al-Maqasidul Hasanah, hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami tanpa sanad. Cuma ada penguatnya. Penguatnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya bahwasanya kalau Anda memecahkan tulang jenazah itu sama saja memecahkan tulang ketika dia masih hidup. Jadi hadisnya itu hadis yang doif lemah, tapi bisa dijadikan sebagai fadhailul amal, sebagai apa namanya penyemangat lah gampang ketika kita beribadah. Artinya hati-hati. Karena itu ketika kita berada di kuburan, ketika ada orang meninggal dunia, sebisa mungkin jangan duduk di atas apa namanya kuburan orang lain. Nah, kenapa? Nah, contohnya semacam ini, kalau Anda tiduran lah di kasur, kemudian yang dilalah, kemudian ada orang tidak kenal duduk di atas kasur, Anda rasa gimana kira-kira? Mesti kalau Mas Ruslan pengen miso-miso, pengen dipisoi orangnya. Orang kenal kok lungguh ning kasurku kan gitu kan. Nah, ini sama dengan itu. Nah, orang yang meninggal dunia itu ketika dia orangnya baik, soleh ya tahu lah. Oh, kuburanku kok dilungguhi Mas Ruslan. Wah, jengkel bisa jadi ya. Nah, jadi ya hati-hati.